Puji nama Tuhan untuk kita semua yang hadir untuk mengikuti PD Online live streaming. Kami bersyukur dan terima kasih. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin. Baik, kita malam hari ini dipenuhi hati sukacita. Amin. Setiap langkah hidup kita percayakan pada Tuhan, karena Tuhan selalu menopang apapun yang kita hadapi di tengah badai kehidupan kita. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita akan puji Tuhan terus, kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diangkatnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu iman mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Aku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Amin. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan berdoa. Kita nyatakan bahwa Bapa kita sangat baik. Biarlah ungkapan syukur kita pada malam hari ini terus meluap dalam hati kita. Biarlah kita mengandalkan Roh Kudus yang senantiasa memperbarui, mengurapi, memberkati kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Inilah Bapa kerinduan bagi setiap anak-anak-Mu. Di tengah-tengah kesibukan kami, maupun di tengah kemelut pergumulan, persoalan yang begitu banyak, tapi tangan kasih-Mu selalu menopang. Setiap langkah-langkah kami semua, Engkau tuntun di jalan-jalan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini keberadaan kami bersama-Mu. Baik sahabat-sahabat terkasih yang berada di rumah mengikuti PD ini, kiranya Engkau memberkati, berkat yang melimpah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, melalui doa-doa kami baik yang akan terungkap, doa syafaat apapun. Engkau melihat setiap hati yang rindu. Engkau tidak melihat kami yang ada di sini, tapi Engkau melihat kesungguhan setiap hati anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah urapan-Mu menyertai, Roh Kudus-Mu memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu sangat sempurna. Terima kasih. Kekuatan iman kami hanya tertuju kepadamu. Kami mengandalkan kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari saudara-saudara yang terkasih, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-sama, bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa. Engkau yang bertindak
berada di rumah maupun kami, kita akan berdoa syukur secara serentak bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sungguh baik, sangat baik bagi setiap kami, untuk pemeliharaanmu yang tiada Engkau berkati setiap kami. Sungguh kami Tuhan untuk malam hari ini kami kasih setiamu, untuk ajaibnya kuasamu memulihkan kami, menikmati kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk sungguh boleh Kau sembuhkan, Kau pulihkan teman-teman kami. Engkau berkati terus menerus. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap pelayan Tuhan, Engkau berkati semuanya, dan Bu Emi yang akan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah namamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh saat ini kita memendam rasa kerinduan lebih lagi untuk terus melekat kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan terus memberikan hati yang baru untuk melihat kemuliaan Tuhan nyata. Walaupun problema masih menetap, tapi kami percaya sukacita damai sejahtera melintah dalam hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau segalanya bagi setiap kami. Engkau andalan, Engkau yang kupandang dalam setiap menghadapi penderitaan apapun. Nyatakan bersama-sama pujian ini. Penyembahan hanya kepada Tuhan. Mari saudara-saudara kasih, buka hatimu untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita nyatakan sekali lagi, kita katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Amin. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada
terima kasih. Kuasa-Mu sungguh sangat dahsyat malam hari ini, dapat memulihkan, memberi peneguhan dan kekuatan kembali, dan membakar roh kami. Terima kasih, ya Allah Roh Kudus. Sungguh luar biasa untuk rahmat-Mu, sungguh anugerah-Mu yang tak terhingga. Sampai saat ini kami bertahan. Kesempurnaan adalah milik Engkau, dan Engkau menginginkan anak-anak-Mu sempurna sama seperti Engkau. Walaupun apapun yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya Bapa, sebentar lagi anak-Mu akan mewartakan sabda Injil yang hidup. Engkau memberkati hamba-Mu, anak-Mu yang terkasih Ibu Emi, sehingga apa yang dikatakan sungguh-sungguh Engkau nyatakan di dalam kesaksian hidupnya. Apapun ya Tuhan, menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat-Mu melimpah bagi anak-Mu Ibu Emi dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Ya Bapa, kami mau mendengarkan Engkau bersabda. Berfirmanlah, saat ini kami siap mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Ibu. Shalom Bapak Ibu, para sahabat, teman-teman, adik-adik dimanapun berada. Selamat malam, apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, malam ini kami bisa berkumpul kembali untuk saling menyapa satu sama lain. Walaupun mungkin tidak secara langsung, tetapi rasanya kita selama 1 tahun, hampir 1 tahun, kita mulai terbiasa dengan online. Bagaimanapun jauhnya Bapak Ibu, kita jauh jaraknya, tetapi kita akan selalu dekat di hati. Amin Bapak Ibu. Malam ini benar-benar saya sangat bersyukur, dan saya merasa puji Tuhan karena Pak Pendi kemarin menghubungin saya dan dia katakan, Bu Emi, bisakah Ibu mengisi persekutuan doa malam ini? Saya merasa Tuhan memanggil saya. Benar-benar Tuhan memanggil saya, dan saya katakan saya siap. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada saya. Maka malam ini Bapak Ibu yang terkasih, saya banyak membagikan kesaksian iman yang saya alami. Benar-benar saya alami, saya rasakan, sehingga saya akan bersaksi betapa tangan Tuhan sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 16-nya dulu, kita diajak bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Dan yang ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang terkasih, mengucap syukur di saat kita menerima berkat Tuhan itu sangat mudah. Betul Bapak Ibu? Ya, sangat mudah sekali. Kita habis dapat bonus, tangan kita pasti tinggi-tinggi, kita angkat, puji Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu kita naik gaji, puji Tuhan. Tetapi di saat pandemi seperti ini, kita mengalami semuanya,
gaji kita pasti dipotong. Kalau nggak dipotong, berarti PHK. Tinggal milih mau yang mana. Lalu yang usaha sendiri, bagaimana mau usaha dengan baik? Kita semua dibatasin. Tetapi kalau itu kita memakai kacamata negatif. Coba kalau kita buka kacamata kita, ganti dengan kacamata positif. Sebenarnya pandemi ini membawa hal-hal yang baik bagi kita. Satu, mau nggak mau kita sekarang kumpul lebih banyak di rumah dengan keluarga. Kita mulai ngerti kembali, oh ternyata suami saya masih yang itu ya. Begitu ya Bapak Ibu, karena dulu saya sangat repot sekali. Jangan-jangan suami ketuker begitu ya. Begitu pandemi kita ingat, ada suami loh yang harus saya urusin. Ada anak-anak loh, ada cucu loh yang selalu mengingatkan jangan pulang malam-malam. Dan kembali meja makan menjadi ceria. Ada celoteh-celoteh indah di meja makan. Biasanya kita tidak pernah bisa berkumpul makan malam. Boro-boro makan malam. Yang satu pulang jam 8, yang satu pulang jam 10 malam, anak-anak sudah tidur, tidak ada lagi keindahan meja makan. Tetapi begitu pandemi, kita kembali menjadi satu keluarga. Dan semua memang kita diingatkan kembali bahwa ternyata apa yang kita kejar selama ini bisa berhenti hanya karena virus yang sekecil itu. Sehingga kalau Tuhan menghendaki kita berhenti, memang kita harus berhenti. Dan itu ternyata tidak ada semua materi itu ternyata tidak ada gunanya. Tetapi Bapak Ibu, kita sudah menjalani pandemi 1 tahun hampir. Bukankah kita tetap oke-oke saja? Baik-baik saja. Betul ya Bapak Ibu? Kita rasakan, kita sehat itu puji Tuhan benar-benar. Kita boleh deg-degan lah, satu kena. Tetapi kesehatan itu luar biasa. Dan walaupun kita dipotong gaji, tetapi nyatanya kita oke. Karena biaya kita juga ngirit sebenarnya karena pandemi. Kita nggak pernah ke mall. Udah hampir 6 bulan saya nggak pernah ke mall Bapak Ibu. Udah lupa rasanya mall seperti apa. Sehingga itu benar-benar hemat itu. Karena sekali ke mall sudah berapa. Betul ya Bapak Ibu? Tetapi ingat hematnya bukan untuk hemat kolektor ya. Persembahan kasih tetap harus jalan ya buat Tuhan. Kalau ke mall boleh berhenti. Itulah kalau kita cermati dengan baik. Dan dengan adanya COVID, kita sekarang masing-masing saling menjaga diri. Kehidupan kita menjadi lebih sehat, lebih bersih Bapak Ibu. Dulu kan nggak ada lah ketentuan cuci tangan gitu ya. Dari pergi mana makan aja begitu ya. Sekarang tidak. Sekarang kita terbiasa untuk hidup bersih. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Tetapi bagaimanapun bersyukur harus tetap kita lakukan. Ternyata Tuhan sudah memelihara kita, mendampingi kita begitu indahnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa merasakan ucapan syukur ini. Sebentar saya buka sebentar karena tidak bisa ditayangkan. Bagaimana kita bisa mensikapi cara bersyukur itu, bahwa itu adalah suatu nikmat Tuhan. Kalau satu, kita sadari bahwa karunia Tuhan begitu luar biasa untuk kita. Kita bisa bernafas, nggak usah bayar Bapak Ibu, itu suatu karunia Tuhan. Dengan pandemi COVID-19, kita itu berebut oksigen. Oksigen laris banget, bahkan ventilator sampai berebut. Hanya untuk supaya kita bisa bernafas. Sehingga benar-benar harus kita sadari bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Rasakan Bapak Ibu, rasakan kasih-Nya yang luar biasa. Dan kalau kita sudah merasakan seperti itu, mari
Mulai malam ini kita sampaikan kepada setiap orang yang kita jumpai rasa syukur kita bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kesaksian iman saya bagaimana Tuhan sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua tahu kita saling menjaga supaya kita tidak kena COVID, betul? Entah kenapa Bapak Ibu, tapi saya percaya bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Stop dulu ya. Ternyata pada hari Senin saya mau masuk kantor, saya mandi, kok saya tidak bisa mencium bau. Sama sekali saya nggak bisa cium sampo saya. Saya masih nggak ngeh Bapak Ibu, saya tetap ke kantor. Hanya saya bilang, saya kok nggak bisa cium bau ya. Saya tetap ke kantor karena saya berharap itu nanti akan kebuka sendiri, betul ya Bapak Ibu ya? Enggak apa-apalah, nanti juga kebuka. Sampai siang tidak bisa mencium bau. Akhirnya saya sendiri merasa, kok ada sesuatu ya? Saya pulang. Saya cerita ke teman saya, dia katakan, kamu positif pasti. Hah? Masa? Bapak Ibu, saya kagetnya setengah mati. Saya langsung semua pada berceloteh macam-macam. Saya masuk kamar, saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan kalau benar saya positif? Bapak Ibu, doa kita itu pasti didengar Tuhan. Kalau kita sering berdoa, Tuhan akan menjadi sahabat kita. Amin. Benar-benar dia sahabat kita, saya merasakan itu. Saya cuma ngomong, ya Yesus, saya mesti apa? Dan dia katakan dia menuntun langkah saya satu persatu. Kayak ada yang digerakkan semua Bapak Ibu. Saya harus swab. Tapi swabnya saya bilang saya malu kalau nanti swabnya positif, saya nanti dikejar-kejar suruh masuk rumah sakit. Malulah saya. Semua ketakutan campur aduk. Saya panik sekali. Tetapi ingat, saya seperti diingatkan, kenapa kamu takut Emi? Enggak apa-apa. Tiba-tiba Bapak Ibu dari teman saya yang tahu, dia memberikan referensi ke saya, nanti ada teman telepon kamu, dia adalah tim khusus untuk penanganan COVID. Bayangin Bapak Ibu kenal aja enggak saya. Dia mengurus semua untuk saya, termasuk dia memanggilkan dokter dan perawat untuk swab di rumah saya. Saya takut jangan pakai mobil ambulans. Nanti kalau ada ngieng kan lingkungan saya bisa kacau ini, saya bilang gitu. Itulah ketakutan manusia. Saya juga bingung setelah itu kenapa saya setakut itu. Tetapi kembali Tuhan menuntun saya. Ketakutan saya tidak ada. Mereka datang, tak pakai mobil itu, mobil biasa. Dan dia bawa APD lengkap baru dipakai setelah masuk rumah saya. Bayangin Bapak Ibu, kami semua swab, ternyata semua juga tidak ada yang positif. Iya kan? Bapak Ibu tahu yang positif hanya saya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan diriku. Bayangin Bapak Ibu, lagu itu saya ulang terus karena memberikan semangat kepada saya. Saya katakan pasti Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Singkat cerita, sudah semua selesai swab. Akhirnya teman saya katakan, apa yang harus kamu lakukan? Kamu maukah isolasi mandiri di rumah? Saya itu tidak panas Bapak Ibu. Gak panas, gak batuk, gak ngapa-ngapain.
Jadi benar-benar saya cuma nggak bisa cium bau. Makan juga saya masih makan, enak bayangin. Jadi akhirnya teman saya mengatakan, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu mau ke rumah sakit, kami sudah menyiapkan rumah sakit. Bayangin nggak Bapak Ibu? Orang lain di luar sana mencari rumah sakit setengah mati dengan susah payah, tetapi Tuhan menyiapkan melalui teman-teman saya. Bayangin Bapak Ibu. Jadi saya terus dengan pertimbangan, karena dia katakan dokternya takutnya tengah malam nanti kamu mungkin sesak nafas atau apa ya, nanti jadi kamu repot malah. Tetapi pertimbangan saya adalah tidak. Tuhan katakan kepada saya, kamu harus berkorban, karena kalau enggak nanti serumah bisa kena semua. Ada 2 cucu saya yang kumpul di rumah saya. Saya tidak mau dia kena. Benar-benar saya nangis, saya katakan, saya tidak mau dia kena. Saya akan berangkat ke rumah sakit. Bapak Ibu yang terkasih, perjalanan ke rumah sakit tidak semudah itu. Saya ke rumah sakit jauh di Siloam Karawaci, karena harus ke sana dulu untuk dicek. Dan saya masuk di sana nungguin, singkat cerita di emergency banyak banget, tetapi Tuhan menyiapkan semuanya. Baru jam 1 tengah malam saya bisa berangkat ke rumah sakit rujukan. Bapak Ibu, saya mengalami sendiri bagaimana saya harus berangkat seorang diri naik ambulans, karena tidak boleh diantar oleh mobil, harus naik ambulans, protokol kesehatan, dan harus sendiri sambil saya narik koper Bapak Ibu. Kayak saya diiso kayak saya kalau itu apa yang sudah nggak terpakai itu disuruh pulang, apa namanya? Yang Indonesian Idol. Nah, saya seperti tereliminasi. Saya narik koper sendiri tengah malam. Saya katakan semua pulang, tidak apa-apa, Mami bisa. Karena apa? Karena saya tidak mau mereka ketularan. Itu protokol kesehatan. Tetapi Bapak Ibu, anehnya saya tidak takut sama sekali. Karena saya merasa ada Yesus di samping saya. Dia akan menggandeng saya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Sebab langkahku, ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa tersayang Paga. Bayangin Bapak Ibu, langkah saya dari saya nungguin swab, dari saya cari rumah sakit, dari saya dikirim masuk ke rumah sakit Siloamnya Kelapa II khusus untuk COVID. Rasanya saya enggak pernah dengar, saya tahunya cuman Kelapa II itu tempat tahanannya Pak Ahok, bukan rumah sakit. Jadi saya nanya ke Yesus, Yesus mau kemana ya kita ini? Perawatnya katakan, ke rumah sakit yang Kelapa II Ibu, nggak apa-apa. Di sana kan sudah ada kamarnya nanti. Oh iya suster. Saya ngomong ke Yesus, Yesus kita mau ke Kelapa II loh, ke rumah sakit. Seperti kayak dia ada di samping saya. Karena saya nggak ada teman Bapak Ibu. Singkat cerita, yang hebat Tuhan adalah setelah saya masuk rumah sakit, nggak lama kemudian, besoknya atau 2 hari, memang saya sudah mulai diobatin, udah minum banyak obat.
Ternyata saya waktu mandi pagi, ini waktu mandi juga ini, mau mandi, saya mau cuci muka, tiba-tiba saya bisa mencium bau. Nah, bayangin Bapak Ibu. Bayangin nggak? Ternyata mujizat Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi kalau saya sekarang bercanda, saya katakan, dulu kalau ada bau yang nggak enak, ada orang buang angin atau apa, kita ribut begitu ya. Baunya, saya bilang jangan loh. Ternyata bau itu nikmat. Ternyata saya nggak bisa cium bau. Dan begitu saya bisa cium bau, itu nikmat sekali. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi yang akan saya katakan adalah, jangan berikan roh ketakutan itu menguasai diri kita. Takut boleh ya Bu Emi? Boleh, takut boleh. Tetapi bukan ketakutan. Karena kita percaya ada tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menggandeng kita. Setelah dalam pengobatan, setiap saya mau dilakukan swab, adik saya si Gunawan, papinya Noni, itu selalu yang menguatkan saya. Karena setiap hari saya harus lapor ke dia, berapa suhu badan saya, berapa saturasi saya, kurang oksigen atau enggak, saya harus ngomong. Karena itu enggak boleh kurang. Ya, begitu kita mau swab, karena dulu yang pertama kali swab kan hasilnya selalu positif, masih positif kan, saya nangis lagi. Jadi setiap kalau mau swab, lagunya adalah lagu yang diberikan tadi, bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Air mata keluar Bapak Ibu waktu nyanyi itu. Saya nangis, saya selalu nangis. Tapi saya percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mungkin saya buru-buru keluar, tetapi memang belum waktunya. Karena tidak baik bagi yang lain, mungkin kan harus benar-benar sehat. Sehingga pada satu hari tanggal 24 November, akhirnya hasil swab saya keluar negatif. Beri kemuliaan untuk Tuhan, luar biasa Tuhan menolong saya. Luar biasa, benar luar biasa. Saya sangat merasakan bahwa saya boleh kena COVID, tetapi saya tetap ada di dalam tangan Tuhan. Saya ada di dalam peliharaan tangan Tuhan. Dan itu membuat saya sungguh bersyukur. Apapun yang terjadi, ada tangan Tuhan. Kalau dikaitkan dengan bacaan kitab suci hari ini adalah penabur dan tanah ya, maka kita semua akan kepengen menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, yang bisa berbuah berkali-kali lipat. Kita akan bisa menjadi tanah yang baik kalau kita merasakan kasih Tuhan. Kita bisa bersyukur atas pemeliharaan kasih Tuhan. Karena kasihnya sungguh ada. Bukan hanya di kitab suci, kasih Tuhan sungguh nyata benar-benar memeluk kita. Memeluk kita dengan sungguh penuh kasih. Percayalah, dunia boleh meninggalkan kita. Karena pada saat pandemi, kita memang kan tidak boleh. Deket-deketan nggak boleh. Saya harus menjaga jarak. Tetapi ada tangan Tuhan yang akan memeluk saya. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat saya diperbolehkan pulang, maka saya benar-benar katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Terjadi beneran karena saya kena. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Luar biasa ya Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan sekarang di masa pandemi ini? Bapak Ibu, saya mempunyai singkatan itu 3B plus 3M. B-nya apa? Kita harus tetap berdoa. Karena itu memang nafas kita. Kita berdoa, karena dengan berdoa kita dekat dengan Bapa. Kita B-nya yang kedua adalah kita bersyukur. Dan B yang ketiga adalah kita tetap berkarya. Kita harus berkarya, bukan karena pandemi lalu kita diam saja, tidak. Tuhan tidak menghendaki. Kita harus berkarya sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi di masa pandemi, kita harus berbela rasa. Bagaimanapun kalau kita bersama-sama, kita pasti bisa. Ya, jadi kalau ada pandemi bukan berarti kita tidak berkarya. Harus tetap berkarya. Tetapi kita harus patuhi yang 3M. Benar itu. Yaitu pakai masker lah ya. Lalu kita harus benar rajin mencuci tangan. Kita harus menjaga jarak. Ingat, itu semua untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan yang lain. Kebaikan kita dan kebaikan teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini saya merasakan bahwa Bapak kita sungguh luar biasa. Dia yang menolong kita. Maka tadi ada lagu yang bagus sekali yang saya katakan, saya akan menyanyikan lagu itu, ya kan? Karena saya bisa melewati semua ini adalah karena ada tangan Bapa. Bapa yang menolong saya. Seolah-olah kayak itu boleh terjadi, tetapi itu tidak membuat saya rapuh, begitu Bapak Ibu ya. Dia memulihkan saya, semuanya memulihkan saya. Karena saya percaya doa-doa dari teman-teman juga sangat menolong saya. Dan saya percaya Bapak selalu ada di samping saya. Ya kan? Saya selalu ingat karena tiap hari kalau saya di rumah sakit, saya menyanyi ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu yang terkasih, ingat apa yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak
Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bu Emi untuk firman yang memberi peneguhan, kekuatan bagi setiap kita. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini bagaimana Pak Christian? Ada pengumuman? Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul dalam PD online kita malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya, awalnya tadi kami sempat terlambat karena ada gangguan sinyal dan hal-hal yang lain hingga PD ini bisa sedikit molor. Dan malam hari ini kami juga mengucapkan terima kasih buat mami kami yang tercinta, Bu Emi. Puji Tuhan, malam hari ini Bu Emi bisa hadir memberikan kekuatan firman yang begitu hidup untuk kami yang ada di sini dan kita yang ada di rumah kita masing-masing. Selalu berpengharapan kepada Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai keluarga mami, memberkati anak cucu semua, usaha, karya serta pelayanannya. Dan terima kasih juga untuk tim video yang sudah meliput malam hari ini beserta teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Nandes untuk WL yang sudah membawa kita di dalam pujian dan penyembahan malam hari ini. Juga Bu Anita yang sungguh luar biasa memainkan musik yang menyentuh hati kita semua. Jangan lupa kita akan bertemu lagi 2 minggu yang akan datang. Terus kita percaya dan kita berharap kepada Tuhan Yesus. Jangan kering iman kita. Meskipun kondisi yang tidak nyaman seperti saat ini sudah 1 tahun kita alami, mungkin begitu banyak teman-teman kita atau siapapun yang mengalami kesusahan dalam segala hal, baik ekonomi, baik keluarga ataupun yang lainnya. Namun percayalah, seperti zaman perjanjian lama, Abraham Bapak kita yang selalu percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkatinya, dan kita percaya Tuhan pasti memberkati kita di saat dan tiba pada saat waktu yang terbaik bagi Tuhan. Kita bertemu lagi 2 minggu yang akan datang, Bapak Ibu yang ada di rumah, dan jangan lupa untuk pencet jempol dan ya subscribe-nya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk kas PD kita, boleh transfer ke rekening BCA atas nama Bu Yustina, yang mana di flyer sudah tertulis nomor rekeningnya. Boleh ditransfer untuk membantu kas PD kita. Terima kasih semuanya, sampai bertemu 2 minggu yang akan datang. Mari saudara yang terkasih, mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami. Di mana yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau limpahkan, dan Kau pulihkan dalam kekeringan.
dan apapun yang Kau berkati, asalkan kami akan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Bapa yang Maha Baik, kini selesai sudah persekutuan doa malam hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih apa yang kami dapat kami terima melalui kesaksian firman yang hidup melalui hamba-Mu. Biarlah semuanya itu menjadi kekuatan kami untuk kami terus melangkahi hidup hari lepas hari dengan baik, dengan tetap yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, yang melayani Engkau. Engkau beri kesembuhan, pemulihan. Engkau berkati Ibu Emi Ing, biarlah tetap kuat, tetap sehat, dan tetap pulih, semangat kembali, dan tetap diberkati dalam pelayanannya dan pekerjaannya, usahanya, dan keluarganya. Engkau berkati. Berkat Tuhan melimpah, baik kesehatan, tubuh jasmani dan rohani. Dan untuk bagi kami pun juga Tuhan, kami serahkan kepada-Mu dan teman-teman kami yang berada di rumah, doa-doanya ya Tuhan. Engkau mendengarkan setiap jeritan anak-anak Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan jalan keluar, Engkau buka tingkap-tingkap langit, Engkau bukakan berkat, baik rohani, jasmani. Terima kasih Bapa, untuk persekutuan doa boleh berjalan baik dan lancar. Dan terima kasih, kiranya Engkau antarkan kami pulang ke rumah dengan selamat, tidak kurang sesuatu apapun. Inilah kerinduan kami, hanya mau menyenangkan hati-Mu di antara kami. Terpuji-pujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda Gereja kami, terimalah salam dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih, sungguh waktu Tuhan untuk dapat memulihkan dan percaya kepadanya, dan Tuhan tiba waktunya kita akan dipulihkan, diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Bu Emi. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sampai ketemu lagi 2 minggu mendatang. Shalom, Tuhan berkati.